Dan kita akan pantau pemirsa bagaimana kondisi warga pasca adanya turap jebol kemarin di wilayah Ciputat, Tangerang, Banten. Ini khususnya bagi warga sekitar juga perumahannya masih digenangi air. Betul, dan untuk mengetahui situasi terkini longsor dan banjir di kawasan Ciputat tersebut, bergabung bersama kami ada Kevin Pakan di Kompleks Gria Satwika Telkomsel, Tangerang Selatan, Banten. Selamat siang Kevin, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, Fani, Lovin dan pemirsa, memang benar sekali bahwa pasca longsor turap di kawasan Gria Satwika Telkom Ciputat, Tangerang Selatan, ini berdasarkan pantauan kami dari pagi hingga pada siang hari ini, tadi kami melihat bahwa sampai dengan saat ini pihak dari pemerintah setempat bekerja sama dengan BPBD dan pekerjaan umum ini telah melakukan untuk proses pengangkatan sisa material longsor, baik seperti tanah, kemudian besi, dan juga dari sisa material longsor lainnya. Dan memang tadi kami melihat ada sekitar 2 alat berat eskavator yang diturunkan untuk melakukan pengangkatan material longsor. Dan juga memang sampai dengan siang hari ini kami melihat untuk suasana atau situasi di 3 titik, terutama 3 titik perumahan yang menjadi terdampak adanya genangan air atau meluapnya dari kali Pesanggerahan. Ini salah satunya di tempat saya berada saat ini, di Komplek Asrama Polisi Udara, di mana kami melihat di sini untuk suasananya masih tergenang air begitu, yang mana ketinggiannya cukup bervariasi. Dan juga di tempat saya di sini juga telah disiapkan posko untuk pengungsian para warga yang terdampak dari adanya genangan air pasca longsornya turap di kawasan Gria Satwika pada Jumat malam lalu. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa untuk pengungsian di tempat kawasan Komplek Polisi Udara ini, saat ini sudah bersama saya dengan Wakarumdin Didik Subandono selaku Waka dari Asrama Polisi Udara. Selamat siang Pak Didik. Selamat siang Bapak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, sama ini masih selama menjelang 2 hari 2 malam ini semua alhamdulillah terpenuhi dan sehat. Ya. Pak Didik, bisa dijelaskan terkait pengungsian yang disediakan dari pihak asrama kepada warga terdampak genangan banjir seperti apa Pak saat ini? Baik, jadi total warga yang terdampak langsung itu perumahan yang ada di bawah, selain flat dan mes Polwan itu ada sekitar 90. Kalau di total dengan flat dan nya ada sekitar 139. Jadi sebagian besar warga rumah dinas polisi udara ini sendiri, ada yang sebagian ikut rumah saudaranya, dan yang sebagian besar ditampung di Masjid Al-Muhajirin kita ini. Di Masjid Al-Muhajirin ini sampai tadi malam sekitar 35 kakak. Sekarang mulai beransur-ansur kita alokasikan sebagian di Wisma. Nanti untuk anak-anak sudah 2 hari ini, jadi sebagian sudah beranjak ke Wisma. Jadi satu di sana biar dapat tempat tidur yang agak layak. Sebagian masih di sini menunggu dan berharap supaya air cepat surut. Baik, sementara begitu. Pak Didik, bisa diceritakan terkait kejadian pada Jumat malam kemarin seperti apa Pak? Kondisi terutama di Asrama Polisi Udara ini Pak. Jadi kejadian cerita terakhir yaitu pada bulan Januari 2020. Itu air ini banjir kita mengalami seperti ini, tapi yang dari bertahun-tahun itu yang terparah adalah ini. Pada hari Jumat itu, waktu itu hujan lebat itu, air dari sini kan biasanya tinggi kan gitu. Kami cek di atas ternyata air tidak terlalu tinggi. Tapi kok dari blok paling bawah itu kok makin lama makin tinggi kan gitu. Kami cek ternyata airnya ini kembali, rupanya dari aliran air ini kembali ada apa, kami cek ternyata di bawah di Kali Pesanggerahan tertutup karena longsor itu Pak. Jadi selama ini yang paling parah, yang paling tinggi adalah ini, ketinggian paling di bawah ada sekitar 160 cm. Ya. Kalau dilihat juga untuk bantuannya ini Pak, dari mana saja dan apa Pak yang diberikan kepada warga sekitar ini Pak? Baik. Alhamdulillah bantuan terutama dari komandan kami, Bapak Direktur, sudah langsung untuk menyediakan makanan pagi, siang, dan malam. Terus dan tambahan adalah dari Pemda, sudah dari hari pertama, dari Satgas sudah memberikan bantuan berupa minuman dan sebagainya. Kemudian dari kecamatan dan dari Pemda, ini tadi dari Polres juga berupa makanan, sembako, dan masker, dan vitamin juga telah disediakan. Ini kita telah membuka posko sebagian di sana juga untuk sedikit memasak
Tapi rata-rata kita dapat bantuan sudah jadi makanan beli ini yang sedang dinikmati anak-anak ini. Baik, sementara begitu. Tanggapan warga Pak dengan adanya bencana seperti ini seperti apa? Kalau untuk tanggapan warga mengenai bencana ini ya kami harap segera surut. Tapi nanti untuk kedepannya agar sirkulasi dari aliran sungai itu dibenarkan. Jadi sampai tidak ada genangan seperti ini apabila hujan lebat maupun baik. Gitu. Untuk bantuan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu. Baik, terima kasih Pak Adi Subanono atas waktunya. Semoga memang ini dapat segera selesai dan air dapat kembali surut begitu Pak ya. Baik. Terima kasih, selamat siang. Saya selalu Pak. Ya, Fani, Lovi dan pemirsa, tadi merupakan tanggapan dari Wakarumbin dari Asrama Polisi Udara yang mengatakan memang sampai dengan saat ini untuk genangan air di komplek ini masih ada, yaitu sekitar 160 cm, dan memang untuk pengungsian sendiri ini juga masih terus berlangsung, bantuan terus berdatangan dari pihak-pihak terkait, yang mana memang diharapkan ini dengan adanya kejadian ini bisa menjadi pelajaran juga, dan tentunya untuk ketinggian atau genangan air ini masih sangat diharapkan bisa kembali surut agar aktivitas warga terutama di komplek Polisi Udara ini dapat kembali normal. Fani dan Lovi. Kevin Pakan melaporkan langsung dari Ciputat, Tangerang, Banten.